Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan mengenai topik penelitian tesis saya dan presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian 2 saya untuk UTS di minggu ini. Dan topik penelitian saya itu berjudul Perancangan Model Bisnis Proses Manajemen Ambidextrity di setiap tahap pertumbuhan organisasi pada UMKM Industri Karet Sipil Putra Rubber, disusun oleh saya sendiri, Alvan Molfi Sulaiman, dengan NIM 23424020. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab satu terlebih dahulu. Dan bab satunya itu yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu merajuk pada jurnal Afin tahun 2024 bahwa di Indonesia itu perhatian mengenai perluasan sektor industri dan keberlangsungan hidup bisnis itu masih minim terhadap perhatian akademisi. Lalu data longitudinal tentang perusahaan industri khususnya usaha kecil dan mikro itu masih langka. Namun untuk data usaha besar dan menengah itu sudah ada beberapa dari pemerintah. Dan bisa dilihat dari data UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional itu sebesar 60,5%. Data tersebut dari tahun 2015 sampai 2019 ini adalah data terbaru yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan. Meskipun sekarang tahun 2025, tapi datanya masih tersedia 2019. Lalu selanjutnya itu Indonesia merupakan perkebunan karet terluas kedua di dunia. Begitu sangat potensial industri karet di Indonesia ini. Lalu bisa dilihat selanjutnya ada poin industri karet dari hulu ke hilir. Untuk sipil warna putra rubber itu memproduksi proses keempat atau barang setengah jadi yang dinamakan chrome rubber atau kompon. Lalu proses kelima yaitu barang jadi untuk perlengkapan kendaraan, spare part otomotif, dan perlengkapan teknik industri, spare part pabrik-pabrik. Selanjutnya itu ada latar belakang mengenai gap penelitian saya. Gap penelitian yang saya ambil itu ada gap antara business process management ambidextrity terhadap organizational life cycle. Belum ada penelitian yang meneliti tentang business process management ambidextrity terhadap pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu, gap ini saya ambil untuk memenuhi pembaharuan dari tesis saya. Dan ini adalah gambar bibliografi dari topik yang akan saya ambil. Selanjutnya itu ada bab satu untuk rumusan masalahnya itu bagaimana model bisnis proses manajemen ambidextrity berdasarkan setiap tahap pertumbuhan organisasi. Ada organisasi UMKM, sektor industri karet yang produksi spare part otomotif, spare part teknik, bahan dan bahan setengah jadi yang dinamakan cram rubber yang semua produknya itu berbahan dasar karet. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian itu ada tiga tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi tahapan pertumbuhan organisasi, mengidentifikasi bisnis proses manajemen, ambidextrity, dan mengidentifikasi bisnis proses manajemen ambidextrity strateginya terhadap tahap pertumbuhan organisasi. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, bisa dilihat dari slide tersebut. Dan untuk sistematikanya itu saya penulisannya masih dari bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada tahap siklus pertumbuhan organisasi. Menurut Andriani tahun 2022, tahap siklus hidup pertumbuhan organisasi umumnya terdiri dari beberapa fase yang mencerminkan perkembangan dan perubahan yang dialami oleh organisasi seiring waktu. Untuk fase yang saya ambil di penelitian saya itu ada 4 fase. Fase entrepreneurial, growth, exponential, dan collaboration. Dan saya tidak mengambil fase decline karena saya di sini topiknya pertumbuhan organisasi dan untuk decline itu sendiri sangat sulit atau susah untuk pertumbuhannya kembali. Selanjutnya itu ada business process management ambidextrity. Di sini menurut Helbin dan Van Looy tahun 2021, business process management ambidextrity itu adalah disiplin ilmu yang menjalankan business process management secara ambidextrous, yaitu eh, eksplorasi dan eksploitasinya untuk menganalisis bis pricing itu dilakukan secara bersama-sama atau waktu yang sama. Selanjutnya itu saya penelitiannya menggunakan metode kualitatif karena saya di sini tidak terlalu mengolah data, tapi saya menganalisis fenomena yang ada dari masalah di perusahaan CP Anda Putra Rubber. Dan selanjutnya unit analisis yang saya ambil itu adalah unit analisis tunggal holistik yang dimana objeknya itu ada satu, CP Anda Putra Rubber dengan kasus yang hanya ada di CP Anda Putra Rubber. Dan yang sesuai dengan rumusan masalah saya. Selanjutnya itu ada filsafat penelitian. Di sini ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan. Dalam konteks penelitian, ontologi harus bisa menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa yang dianggap sebagai realitas atau apa yang benar-benar ada di dunia yang bisa diteliti.
Dan dari ontologi penelitian saya, yang dianggap sebagai realitasnya itu adalah objek penelitian saya. Objek penelitian saya itu tempatnya ada dan real nyata perusahaannya dari kota Bandung. Lalu untuk apa yang benar-benar ada di dunia yang bisa diteliti, yaitu adalah industri karet UMKM, khususnya bisa dilihat di latar belakang saya, UMKM di Indonesia sangat berpotensi dan industri karet juga sangat berpotensi di Indonesia, dan itu pun juga benar-benar ada di dunia. Apalagi metode yang saya gunakan, metode itu hasil dari analisis saya, tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga teorinya itu ada dan emang sudah terbukti ada di jurnal-jurnal internasional. Selanjutnya itu ada epistemologi dan aksiologi. Epistemologi itu harus menjawab mengenai pertanyaan mendasar bagaimana pengetahuan tentang realitas dapat diperoleh atau bagaimana cara mengetahui sesuatu itu benar, keuangannya, produksinya, dan operasionalnya. Lalu untuk aksiologi adalah cabang filsafat juga dan harus menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa peran nilai dalam penelitian atau bagaimana nilai penelitian mempengaruhi proses penelitian. Untuk epistemologi dan aksiologis, akan saya jelaskan lebih detail di model penelitian saya. Selanjutnya ada model penelitian saya itu ada 4 tahap. Pertama tahap siklus pertumbuhan organisasi, lalu ke tahap analisis bisnis proses secara ambidexterity, lalu tahap penentuan strategi bisnis proses secara ambidexterity, dan terakhir tahap analisis agility dari strategi bisnis proses ambidexterity yang ada terhadap siklus hidup pertumbuhan organisasi. Selanjutnya itu ada model penelitian. Model penelitian umumnya itu ada 3 tahap. Pertama, tahap pertumbuhan organisasi, lanjut ke bisnis proses manajemen dexterity yang dijalankan eksplorasi dan eksploitasi secara bersama-sama dengan eksplorasi itu menggunakan model Five Diamond Method dan eksploitasi itu menggunakan proses bisnis organisasi dan ada matriks agility-nya. Setelah itu saya mendapatkan strategi BPMA-nya dan di visualisasikan terhadap grafik siklus pertumbuhan organisasi UMKM. Selanjutnya ada pengembangan model. Di pengembangan model ini juga tahapannya hampir sama, tapi saya lebih rinci lagi, saya lebih detailkan lagi. Dan di sini ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 2 itu adalah BPMA-nya, tahap 1 itu tahap identifikasi pertumbuhan organisasi, lalu tahap 3-nya itu tahap akhirnya itu adalah kita bisa lihat visualisasinya di sini ada grafik pertumbuhan organisasi dan setiap tahapnya itu dinilai eksploitasinya dari matriks agility. Lalu untuk eksplorasinya itu di akhir karena eksplorasi itu tujuannya untuk eh, perusahaan dapat melakukan per- pertumbuhan untuk strategi-strategi eh, di tahun-tahun selanjutnya dan harapannya bisa terus bertahan atau bisa lebih baik lagi. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.